Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak MK dalam channel MK Production, pengembang dan penyedia produk inovasi pendidikan yang sangat luar biasa. Kali ini kita akan membahas tentang aplikasi Simple Boss tahun 2018. Aplikasi yang sangat luar biasa yang dapat membantu sekolah dalam pembuatan laporan penggunaan dana BOS dengan mudah, cepat, dan sesuai dengan petunjuk teknis yang benar. Tutorial ini kita akan bagi dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah overview aplikasi, yang kedua aktivasi dan persiapan data, yang ketiga adalah pencatatan transaksi, yang keempat adalah transaksi buku bank dan pajak, yang kelima adalah opnam kelas, dan yang keenam adalah laporan. Bagian pertama adalah overview aplikasi. Bagian ini kita akan menjelaskan menu-menu yang disediakan oleh Simple Boss, produksi dari MK Production. Bagian pertama dari menu Simple Boss adalah menu rencana, terdiri dari aktivasi program dan pembuatan rencana penggunaan dana BOS, rencana penggunaan anggaran biaya sekolah, dan rencana kerja anggaran sekolah. Bagian kedua adalah pencatatan transaksi pengeluaran, terdiri dari transaksi di BKU, kemudian pengambilan di rekening bank, dan pembayaran pajak. Bagian ketiga adalah view dari buku kas, kemudian buku bank dan buku pajak. Bagian keempat adalah bagian pelaporan. Yang pertama adalah realisasi dari 7, kemudian pernyataan, dilanjutkan dengan bagian opnam kelas, terdiri dari rekapitulasi penggunaan dana BOS, prosedur tutup kas, kemudian pemeriksaan kas, serta difasilitasi oleh fasilitas pembuatan laporan. Yang pertama adalah menu pengaduan, pertanyaan, pembuatan nota ada faktur, pembuatan SPJ, pembuatan BKP, pembuatan kwitansi, pembuatan foto, dokumentasi, pencatatan, penerimaan dari aset, kemudian rekap barang, serah terima aset, dan over untuk penjilidan laporan. Demikian itu adalah fasilitas yang disediakan oleh Simple Boss. Bagian pertama adalah aktivasi program. Bagian ini pengguna harus menginput data-data penting sebelum menggunakan program. Klik buton aktivasi, maka kita akan masuk kepada menu aktivasi. Ya, kita sudah masuk ke menu aktivasi. Di sini sudah teraktivasi, nama sekolah adalah SMK Arsia International School. Selanjutnya, data ini harus diisi, kemudian data program juga harus diisi, data kepala sekolah, data bendahara, data komite, data yayasan kalau swasta, data kepala dinas. Kita contohkan menginput data alamat dari sekolah. Kita ketik Jalan Metro Mengandung Sari. Jalan Metro Mengandung Sari. Yang pendidikan. Kemudian contohnya adalah data programnya seperti ini. Ya, ini tanggal pengambilan awal data di tanggal 2018. Kemudian tahunnya 2018, tahun ajaran 2018-2019. Ini kita ganti Mengandung Sari. Mengandung Sari. Oke. Kemudian masukkan nama kepala sekolah. Oke, misalkan seperti ini. Nama bendahara, data komite, dan seterusnya. Ini diisi secara lengkap. Bagian pertama adalah aktivasi program. Bagian ini pengguna harus menginput data-data penting sebelum menggunakan program. Kita akan mulai. Yang pertama, klik buton aktivasi, maka kita akan masuk kepada menu aktivasi. Ya, kita sudah masuk ke menu aktivasi. Di sini sudah teraktivasi, nama sekolah adalah SMK Arsia International School. Selanjutnya, data ini harus diisi, kemudian data program juga harus diisi, data kepala sekolah, data bendahara, data komite, data yayasan kalau swasta, data kepala dinas. Kita contohkan menginput data alamat dari sekolah. Kita ketik Jalan Metro Mengandung Sari.
Jalan Metro Mengandung Sari, kemudian Desa Mengandung Sari, Kecamatan Sekampung Udik, dan seterusnya. Ini diisi terutama untuk KOF, misalkan Yayasan Arsia Indonesia, bidang pendidikan. Bidang pendidikan, kemudian contohnya adalah data programnya seperti ini. Ya, ini tanggal pengambilan awal data di tanggal 2018. Kemudian tahunnya 2018, tahun ajaran 2018-2019. Ini kita ganti Mengandung Sari. Mengandung Sari. Oke. Kemudian masukkan nama kepala sekolah. Oke. Misalkan seperti ini. Nama bendahara, data komite, dan seterusnya. Ini diisi secara lengkap sehingga ini akan menjadi data. Selanjutnya adalah pembuatan rencana penggunaan dana BOS. Kita akan buka aplikasinya. Nah, bagian pertama yang harus dilakukan oleh pengelola dana BOS adalah membuat rencana penggunaan dana BOS. Di sini sebesar 56 juta. Kita akan coba buat rencana penggunaan. Aplikasi ini kita desain untuk penggunaan SMK sehingga petunjuk yang muncul adalah petunjuk penggunaan dana BOS untuk SMK. Yang pertama adalah ini ada fasilitas untuk membuat rancangan penggunaan dana BOS, tidak untuk dicetak tapi hanya untuk dirancang saja. Bagian pertama adalah pengembangan perpustakaan, bagian kedua adalah penerimaan peserta didik baru, bagian ketiga adalah kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, bagian keempat adalah kegiatan evaluasi pembelajaran, pengelolaan sekolah, yang keenam adalah pengembangan profesi guru dan tenaga pendidikan, serta pengembangan manajemen sekolah, ketujuh adalah layanan dan jasa, yang kedelapan adalah pemeliharaan sarana prasarana, dan seterusnya. Bapak Ibu pengguna aplikasi Simple BOS, langkah awal ini harus dilakukan oleh kita untuk merancang dan mengontrol penggunaan dana BOS. Yang pertama kita contohkan membeli buku teks pelajaran adalah 1,5 juta, kemudian langganan koran dan seterusnya. Ya. Pembuatan rencananya tinggal langsung diketikkan saja. Misalkan kita akan mengetikkan tentang kegiatan pengembangan perpustakaan. Misalnya adalah pemeliharaan buku. Pemeliharaan buku. Sudah ada pemeliharaan buku teks. Misalkan dalam satu periode dana BOS ini kita kenakan 250.000. Nah, 250. Nah, demikian Bapak Ibu dan seterusnya. Semua rancangan ini dibuat sedemikian sehingga dana keseluruhan dalam satu periode atau satu triwulan ini habis direncanakan. Terima kasih. Selanjutnya adalah fasilitas pembuatan RAPBS khusus dana BOS. Kita lihat pada menu utama. Pembuatan RAPBS dapat dilakukan pada bagian rencana. Ada di K1, itu kebutuhan untuk pelaporan dana BOS. Kita klik, kita akan masuk ke bagian pembuatan RAPBS. Ini ada contohnya. Caranya sangat mudah sekali. Ya, kita akan input besaran dana dari BOS. 112 juta. Kemudian pada program sekolah ada 8 pengembangan yang harus kita desain. Ya, di antaranya pengembangan SKL, pengembangan standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan implementasi sistem penilaian. Ini kita desain sedemikian sehingga kebutuhan pengembangan sekolah di 8 standar ini dapat tercukupi dari dana BOS. Selanjutnya adalah pembuatan RKS dana BOS.
Fasilitas untuk membuat RKS dari dana BOS ada pada bagian rencana, yaitu pada K2. Format K2 ini digunakan untuk pembuatan RKS. Kita buka. Ini adalah menu pembuatan rencana kegiatan dan anggaran sekolah RKS tahun pelajaran 2018-2019. Ya, yang pertama yang harus kita desain adalah pengembangan standar kompetensi lulusan. Ya, pada bagian RAPBS kita sudah merancang di sini bahwa SKL adalah besarannya 7 juta. Sehingga pada pembuatan RKS kita desain ya besarannya adalah sebanyak 7 juta. Ya, kita coba akan isi ya, misalkan untuk penyusunan KKM di satu pertemuan kita coba misalkan 500.000. Kemudian penyusunan kriteria kenaikan kelas ya 500.000. Ini kita buat sama aja besarannya. Ya, ini contoh aja penyusunan kriteria 500.000 juga. Telah beda SKL misalkan 250.000. Pendalaman materi ini kita habiskan misalkan sekitar 3 juta. Kemudian pelaksanaan uji coba ini 1,5 juta tingkat sekolah. Kemudian ini juga 1,5 juta, mohon maaf, 1,5 juta, 1,5 juta. Kita lihat besarannya sudah berapa, 9.250.000, terlalu banyak. Oke, 9 juta berarti kelebihan 2 juta. Ini kita kurangi menjadi 2 juta saja. Ini 1 juta, ini 1 juta ya, 7 juta kelebihan 250.000. Ini kita buat menjadi 1.250.000. Oke, sudah kita desain seperti itu Bapak Ibu teman-teman, besaran dana dari pelaksanaan kegiatan untuk SKL. Ya. Baik, selanjutnya adalah sinkronisasi komponen pengeluaran dana BOS dengan RAPBS. Mengaitkan antara komponen dana BOS dengan RAPBS ini sangat penting karena ini akan menyangkut dalam pengelompokan jenis transaksi dan pembuatan rekapitulasi dari pengeluaran dana BOS. Kita ambil contoh misalkan transaksi untuk fotokopi penggandaan soal ulangan tengah semester. Pada dana BOS ini merupakan kegiatan ulangan tengah semester ya. Sedangkan pada dana RAPBS kita kelompokkan dalam pengembangan dan implementasi dari sistem penilaian. Jadi di dana BOS merupakan komponen nomor 4, sedangkan di RAPBS merupakan komponen yang ke-8. Ini harus kita ketahui nanti pada transaksi di BKU dikelompokkan ke dalam dana komponen nomor 4 pada dana BOS dan komponen nomor 8 dalam RAPBS. Kita lihat contoh yang lain. Transaksi pembelian AC untuk perpustakaan. Ini merupakan kalau di dana BOS merupakan pengembangan perpustakaan ya sebesar 6 juta, sedangkan di RAPBS masuk dalam pengembangan standar sarana dan prasarana sekolah. Jadi nomor 1 dan nomor 5. Contoh lagi misalkan pembuatan spanduk untuk publikasi PPDB. Dalam dana BOS dimasukkan dalam kelompok penerimaan peserta didik untuk pembuatan spanduk ke PPDB sebagai publikasi atau pengumuman PPDB ke masyarakat. Sedangkan di RAPBS masuk dalam standar proses dalam kegiatan kesiswaan, khusus dalam kegiatan PPDB. Selanjutnya adalah pencatatan transaksi penggunaan dana BOS di buku kas umum atau di buku BKU.
Kita ambil yang pertama, misalkan transaksi fotokopi penggandaan soal ulangan tengah semester sebesar 1.025.700 pada tanggal 10 April 2018. Ini masuk komponen 4 dari dana BOS dan masuk komponen 8 dari RAPBS. Bagaimana cara mencatatnya dalam buku BKU? Kita lihat, ya, kita buka aplikasinya. BKU ada dalam format laporan K03. Kita lihat. Nah, kita lihat di sini adalah fasilitas untuk pencatatan transaksi. Tadi adalah tanggal 10, ya, 4/10/2018. Kemudian tadi transaksinya adalah fotokopi penggandaan soal, ya. Fotokopi atau penggandaan soal ulangan tengah semester sebesar 1.050.700. Nah, tadi kita lihat ini masuk di komponen dana BOS nomor 4 dan program sekolah nomor 8. Kita cek, ya, nomor 4 dan nomor 8. Kita lihat transaksi yang kedua, contohnya adalah pembelian 2 buah AC untuk perpustakaan sebesar 6 juta pada tanggal 11 April. Ya, ini masuk komponen 1 di BOS dan masuk komponen 5 di RAPBS. Kita lanjutkan pada tanggal 4/11/2018. Ini adalah pembelian 2 buah AC untuk perpustakaan. Oke, sebesar 6 juta. Masuk di komponen nomor 1 di dana BOS dan nomor 5 di RAPBS. Komponen 1 dan komponen 5. Selanjutnya adalah contoh yang ketiga, transaksi dari pembuatan 10 spanduk untuk publikasi PPDB sebesar 2 juta pada tanggal 12 April. Masuk komponen 2 dan komponen 3. Tanggal 12/2018, pembuatan 10 buah spanduk PPDB 2 juta. Ini masuk komponen 2 dan oke, demikian Bapak Ibu pengguna Simple BOS bagaimana mencatat transaksi ke dalam buku BKU. Selanjutnya adalah pengaturan transaksi bank dan pajak. Ini perlu kita lakukan bagaimana menginput transaksi yang terjadi di rekening dan transaksi pada pajak. Pada Simple BOS, fasilitas ini diadakan pada menu ambil rekening. Ya, kita buka. Perhatikan di sini sudah ada beberapa transaksi, ya, yang sudah dilakukan tadi, antaranya beli alat tulis, beli pulsa, beli ATK, fotokopi. Nah, ini adalah transaksi yang dilakukan sementara kita belum melakukan pengambilan dana dari bank. Misalkan pada tanggal 3 bulan tahun 2018 kita menarik penarikan pertama dana BOS ini sebesar misalkan 12 juta. Ini hanya contoh Bapak Ibu. Sehingga di sini sudah ada transaksi penarikan pertama dana BOS sekitar 2 juta, kemudian dipakai 5 juta, tersisa 7 juta dan seterusnya. Ya, misalkan kita punya nomor bukti adalah 12 ABCD 2018. Kemudian pada tanggal 10 dana tinggal 3 juta, sementara pada tanggal 8 ini direncanakan tanggal 11-nya kita mengambil pembelian AC sebesar 6 juta, maka kita ambil lagi pada tanggal 10 ya 2018 juga kita melakukan
penarikan, ya, melakukan penarikan kedua dana BOS misalkan sebesar 10 juta, ya, 10 juta. Iya, dengan nomor bukti misalkan 13 ABCD 2018. Sehingga di sini kita lihat transaksinya sudah seperti ini, ya. Baik Bapak Ibu, itu bagaimana pencatatan pengambilan dana di rekening dana BOS. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah bagaimana melakukan pencatatan pembayaran pajak. Kita sudah punya pengambilan, ya, penarikan pajak dari pembelian ATK. Nah, tadi kita kembali ke BKU dulu sebentar untuk melihat bagaimana pencatatan pengaturan pajak. Di sini kita membeli alat tulis kantor, maka pada pengaturan pajak untuk PPN kita kenakan 10%, ya. Jadi kalau ini tidak ada, maka tidak ada pajak yang keluar. Kalau kita kasih 10%, maka akan diambil pajaknya sebesar 10%. Kemudian yang kedua, pembelian ATK lebih dari 1 juta 10%. Fotokopi ini kalau kita adakan juga 10% misalkan. Mohon maaf, ini hanya contoh Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu dalami sendiri atau kaji tentang bagaimana pengaturan pajak dalam dana BOS. Sehingga di sini udah ada 4 transaksi yang kita kenakan pajak, ya, termasuk pembelian AC sebesar 6 juta. Kita kembali ke pengaturan pajak. Di sini sudah ada pengambilan pajak sebesar 1.300.000 pada bulan April. Misalkan kita akan bayar ini di akhir bulan, ya. Di akhir bulan kita bayar sebesar pembayaran pajak bulan April 2018 sebesar Rp1.331.882. Ya, kita bayarkan sehingga saldonya sekarang 0. Nah, demikian Bapak Ibu, teman-teman, bagaimana mengatur transaksi pajak. Pengaturan buku pembantu kas, buku pembantu pajak, dan buku pembantu bank merupakan fasilitas yang disediakan oleh Simple BOS dalam rangka pembuatan laporan penggunaan dana BOS untuk format K4, K5, dan K6. Fasilitas ini langsung terbentuk karena merupakan transaksi yang dilakukan pada buku BKU. Pengguna tinggal memanggil saja buku pembantu kas, kemudian mengaktifkan bulan, setelah itu mencetak sesuai dengan kebutuhan laporan penggunaan dana BOS. Ya, seperti ini tampilan dari buku pembantu kas. Ini tidak perlu diapa-apain. Selanjutnya adalah buku pembantu bank, juga sama, ya. Ini akan terbentuk secara otomatis. Pengguna tinggal mencetak ke kertas yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan, ya. Seperti ini Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah fasilitas buku pembantu pajak, demikian juga pembantu pajak dan pembantu kas. Selanjutnya adalah pengaturan opnam kas, berisi berita acara, tutup kas, dan pemeriksaan kas. Mari kita lihat fasilitas ini. Ini adalah fasilitas yang disediakan oleh Simple BOS, ya. Berisi rekapitulasi, kemudian tutup kas, dan pemeriksaan kas. Rekapitulasi merupakan lampiran dari laporan BOS. Kita lihat, ya, seperti ini bentuknya. Ini terbentuk secara otomatis oleh sistem yang dikembangkan oleh Simple BOS. Jadi pengguna Simple BOS tidak perlu lagi repot-repot merancang ini karena di dalam transaksi BKU sudah dikondisikan
sinkronisasi antara komponen penggunaan dana BOS dengan pengembangan sekolah. Ya, ini merupakan irisan dari pengembangan sekolah dengan BOS, dan ini bisa langsung di print menggunakan fasilitas buton printer atau langsung menggunakan perintah Ctrl P. Yang kedua adalah fasilitas penutupan kas pada format 7A. Ya, seperti ini. Ini adalah tanggal penutupan kas di bulan April, jadi setiap bulan bisa kita tutup. Ya, setiap bulan bisa tutup. Itu tanggal berapa, kemudian ada dana anggaran berapa, dan seterusnya diisi sampai anggaran ini habis. Ya, jumlah lembar uang kertas berapa dan seterusnya. Kemudian dicetak. Yang ketiga adalah pemeriksaan kas, adalah salah satu berita acara tentang pemeriksaan kas oleh kepala sekolah terhadap bendahara sekolah, bendahara dana BOS. Meliputi pemeriksaan uang kertas dan uang logam, saldo bank, surat berharga, dan lain-lain. Ya, demikian itu adalah fasilitas dari Opnam Kas. Baik, berikutnya adalah fasilitas tambahan dari Simple BOS untuk melengkapi laporan dana BOS. Kita lihat apa yang diberikan oleh Simple BOS. Ada beberapa fasilitas tambahan, ya. Yang pertama adalah format pengaduan masyarakat, ini bisa digunakan, tinggal langsung di print saja. Kemudian yang kedua adalah pencatatan pertanyaan dari masyarakat juga tentang penggunaan dana BOS. Yang ketiga adalah fasilitas untuk pembuatan nota dan faktur. Yang keempat adalah pembuatan SPJ, kalau diperlukan tinggal diganti saja namanya, ya. Oke. Kemudian yang kelima adalah pembuatan BKP. Tinggal dipanggil BKP nomor berapa, transaksi nomor berapa yang akan kita buatkan BKP-nya. Kemudian di print, ya, dilengkapi dengan penerimanya, tanggal, dan seterusnya. Ini tinggal di print. Ya, ini penting sekali untuk bukti fisik pembuatan laporan BOS, dan ini didampingi oleh nota, SPJ maupun faktur. Berikutnya adalah kwitansi. Ini adalah kwitansi sederhana untuk mendampingi pembuatan laporan dana BOS. Kemudian ada foto dokumentasi. Ya, ini lampiran foto dokumentasi, bisa di print kemudian ditempelkan. Berikutnya adalah pencatatan dari inventaris, ya, inventaris dari laporan dana BOS yang masuk inventaris. Kemudian ada penerimaan barang, ada lagi rekap barang, ya, kemudian barang inventaris sekolah, dan yang berikutnya adalah berita acara serah terima aset dari SMK ke pemerintah daerah atau ke yayasan. Kemudian yang terakhir adalah fasilitas pembuatan cover, mulai dari lembaran sampai ke covernya. Demikian pengguna dari Simple BOS. Semua fasilitas sudah kita bahas. Mudah-mudahan membantu Bapak Ibu yang menggunakan Simple BOS dalam rangka membuat laporan penggunaan dana BOS di sekolah masing-masing. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam tutorial kali ini. Terima kasih atas keberanian dalam menggunakan produk-produk kami. Dan terima kasih pula atas like dan subscribe-nya pada video tutorial ini. Beberapa produk yang kami kembangkan adalah Simple Pass, Simple Teach, Simple PKJ, Simple SKP, Simple Nilai, Simple Rapot, Simple Wali, Simple Exco, Simple K, Simple SPP, Simple Boss, Simple Report, Simple Aku, Simple Toko, Simple Jadwal. Ada juga simple-simple yang lain, ya. Jika Anda berminat hubungi 0812 73 65 8584 dengan Muhammad Khotib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.